semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Farhanisa dengan NRP 322560082. Di sini saya akan bersimulasi untuk rangkaian seri ya, dengan di sini pengukuran voltase seri, pengukuran arus rangkaian seri. Teman-teman, kita langsung aja ke pick device. Nah, di pick device ini kita langsung tambahkan aja untuk baterainya. Nah, di sini kita pilih yang voltage source ya teman-teman, yang bentuknya seperti ini. Kita klik OK. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi seperti tadi. Kita cari yang namanya resistor. Di sini seperti ini ya resistornya. Kita klik ini. Oke, sini kita klik. Yang pertama-tama kita pasang aja ke baterainya di sini. Pembarunya di sebelah sini ya. Oke. Kemudian untuk resistornya aku taruh di sebelah sini. Ini untuk R1. Dulu teman-teman, terus sebelah sini 1, lalu kita taruh di sebelah sini 1, kemudian kita taruh di sebelah sini 1. Seperti ini. Untuk R1 nya sesuai dalam ketentuan kita ubah dulu menjadi 30. Kita klik OK. Kemudian untuk R2 nya kita ubah menjadi 470. Kita klik OK. Lalu di sini untuk lalu kita untuk ini sudah saya ubah ya menjadi 12 voltase sesuai pada gambarnya. Nah, kemudian kita pasangkan dari satu kelihatan. Kita klik kembali seperti ini. Kita hubungkan R2 ke R3. Kita hubungkan untuk R3 seperti ini ya untuk dari hasilnya. R1 ada R3. Kemudian kita lakukan pengukuran voltase seri, yaitu kita tambahkan ya di sini di virtual instrument sini sebelah sini ya, kita pilih yang DC voltmeter karena di sini kita lakukan pengukuran dari voltase satu. Kita taruh sebelah sini 1, taruh sebelah sini tepat di atasnya ya teman-teman. R2, kemudian
di atasnya R3. Lalu kita hubungkan ya ke sekian voltasenya terhadap R1, kemudian ini terhadap R2, ini terhadap R2, dan ini terhadap R3. Ini terhadap R2, ini terhadap R2 teman-teman. Ini juga R2 seperti ini. Ini jadinya untuk voltase kita coba run di sini, klik pojok run semua. Di sini keluar hasilnya yang 1220 untuk R2 3. R3 nya 6,7 saya ini untuk R1, kemudian ini untuk R2 32,5, untuk 6,67. Kemudian kita pasangkan di sini. Kemudian kita pasangkan untuk DC di Indonesia. Kita klik aja lalu 11. Maaf dulu kita pilih untuk DC Amerika. Kita dulu untuk arusnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Lalu kita ubah dulu armsnya ke milik arms. Kita klik OK, kita pilih milik arms, kita klik OK, kita ubah dulu ya semuanya menjadi milik arms, lalu klik OK. Ini juga kita ubah dulu menjadi milik arms, lalu kita klik OK. Sudah seperti ini, kita run. Nah, hasilnya seperti ini. 6,67, 6,67, 6,67. Sekian dari saya. Terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Halo, perkenalkan nama saya Nafis Ubaidillah dari Teknik Komputer kelas C dengan NRP 32256075. Di sini saya akan merangkai rangkaian paralel. Sebelumnya, rangkaian paralel adalah rangkaian elektronika yang disusun secara bercabang sehingga arus listrik yang mengalir dapat melalui lebih dari satu lajur. Jadi di sini saya akan merangkai rangkaian paralel di mana ada satu buah baterai dengan tegangan 5 volt, lalu ada 4 ampere meter, lalu ada 3 voltameter untuk mengukur
tegangannya. Lalu ada 3 resistor, masing-masing ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Ini yang pertama ada 330, lalu yang kedua ada 470, lalu yang ketiga nilainya 1000. Jadi saya akan membuat rangkaian sesuai dengan modul yang diberikan. Untuk R1-nya kita taruh di depan, lalu R2 belakangnya R1, kemudian R3 belakangnya R2. Kemudian kita susun rangkaian ini kemudian kita akan sekaligus memasang pengukur untuk mengukur nilai arus sama tegangannya. Untuk nilai arus kita taruh secara seri, itu di awal sini. Kemudian setelah resistor, kemudian setelah resistor 2, kemudian untuk resistor 3. Lalu untuk mengukur tegangannya kita taruh secara paralel. Sebelum kita memulai rangkaian ini, agar terbaca amperemeternya, kita akan mengganti nilai dari amperemeter ini menjadi ke miliampere agar dapat terbaca. Kemudian kita jalankan. Dapat dilihat kalau nilai tegangan pada paralel itu nilainya sama. Berbeda dengan arus, pada rangkaian paralel arusnya berbeda-beda pada setiap setelah melewati sebuah komponen. Contohnya ini kalau untuk tegangan sama, yaitu 5 volt. Lalu untuk arusnya yang pertama ini 30,8. Lalu setelah melewati R1, tegangannya arusnya menjadi 15,1 miliampere. Lalu setelah melewati rangkaian kedua 10,6 miliampere. Lalu rangkaian ketiga 5 miliampere. Setelah itu kita akan masukkan nilai ini ke dalam tabel. Lalu untuk menghitung tegangan total pada rangkaian paralel, karena selalu sama maka nilainya sama, yaitu 5 volt.
Lalu untuk nilai arusnya kita ubah ke ampere menjadi 0,0151, lalu yang kedua menjadi 0,0106, lalu untuk resistor ketiga menjadi 0,005 ampere. Untuk menghitung nilai ampere ini kita dapat tinggal menjumlahkan nilai dari masing-masing ini. Yang pertama kan 0,0151 tambah 0,0106 ditambah 0,005, hasilnya 0,307 ampere. Lalu kemudian untuk menghitung hambatan total pada rangkaian paralel ini kita dapat menggunakan rumus, yaitu nih 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Setelah saya melakukan perhitungan didapatkan hasil sekitar 162,4 ohm. Baik, nama saya Khairufa Ramadan, NRP 32256076 dari Prodi Teknik Komputer C, Angkatan 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya merangkai rangkaian seri paralel. Pertama-tama kita akan membuat sebuah file di sini. Di sini saya menggunakan software Proteus Design Suite 8.13. Untuk membuat filenya ini yaitu yang pertama kita ke new project, lalu beri nama project ini rangkaian seri paralel, lalu Anda simpan di file manager sesuka hati Anda. Anda bisa next saja, dan kita masuk ke worksheetnya. Jadi di sini bisa kita zoom langsung. Pertama-tama kita harus menambahkan komponen. Yang paling penting adalah battery, yaitu sumber daya atau satu dayanya. Itu bisa kita pencet di sini. Sini ya. Oke. Lalu kita cari di sini battery. Pastikan kalian mencari yang battery yang library-nya aktif, yang DC voltage source ini. Kita pencet OK. Selanjutnya kita harus mencari resistor, yaitu sebagai hambatannya. Lalu kita terus masuk ke resistor. Nah, di sini akan langsung kita OK saja. Oke. Yang pertama kita harus mengetahui ya rangkaiannya tuh akan kita buat seperti apa. Jadi yang pertama kita akan menaruh komponen-komponennya sebelum kita menyambungkan. Yang pertama itu baterai. Paling tidak saya taruh di sini ya. Oke, siap. Jadi di rangkaian ini ada 4 hambatan. Yang ada 2 dia seri, 2-nya lagi dia paralel. Oke, seri saya taruh di sini ya. Oke. Lalu yang paralel ini sekitar sini dan sini ya. Untuk agar komponen ini menjadi lurus ke atas atau vertikal tuh kita klik kanan, terus rotate clockwise ini. Oke. Lalu kita melakukan hal yang sama di sini. Pastikan. Selanjutnya yang terakhir itu hambatannya ada terletak di bawah sini. Setelah paralel ini menjadi seri. Oke. Di sini saya akan langsung memberikan pengukurannya ya, yaitu di sini tuh kita menghitung arus dan tegangan di setiap hambatan. Oh ya, sebelumnya kita harus mengubah nilai hambatannya dulu ya, sesuai modul, yaitu hambatan pertama ini adalah 330 ohm. Hambatan kedua ini juga 330 ohm. Hambatan ketiga ini yaitu 1000, atau bisa kita tulis 1K. Tapi untuk nyamannya saja saya tulis 1000. Untuk yang hambatan 4 ini yaitu 470 ohm. Oke, langsung saja saya memberikan alat pengukuran yaitu ampere meter ya. Di sini kita harus mencari sebuah simbol yang berbentuk seperti timbangan ini ya. Nah, virtual instrument mode. Kita pencet, lalu kita harus milih yang DC ammeter
Ini untuk menghitung arus ya, arus di setiap hambatan. Ini saya akan taruh di sebagai arus awal. Di sini sebagai arus ketika sudah melewati hambatan pertama. Di sini arus sebagai arus yang telah melewati hambatan kedua. Dia untuk yang hambatan ketiga, dan ini untuk hambatan keempat. Di sini kan masih miring gini ya, tidak lurus dengan komponennya. Jadi kita harus luruskan terlebih dahulu dengan cara yang seperti tadi. Tapi di sini kita harus berhati-hati karena ini harus mulai dari positif ya, ini minus kan. Jadi kita harus kembali. Nah, itu juga ini. Sebentar, ada kesalahan di sini. Baik, ini sudah saya rangkai untuk ampermeternya. Sepertinya ini kurang lebar ya. Nah, kita harus sisakan untuk voltmeternya ya. Oke, di sini kita akan langsung menyambungkan arah wire-nya ya. Jadi kita kembali ke selection mode. Lalu kita cari ada sebuah titik ini yang akan menjadi penghubung antar komponen. Oke, kita akan langsung hubungkan saja. Oke. Lalu untuk voltmeternya kita kembali ke gambar timbangan tadi ini. Ya, lalu ke DC voltmeter. Nah, di sini juga bisa kita taruh voltmeter di sini, dan di sini, dan yang terakhir di mana ya? Di sini saja ya. Nih, ini sepertinya saya kurang lebar nih sepertinya. Oke, cukup ya, seperti ini ya. Lalu ini karena ini kan sudah lurus semua nih, tidak perlu dibalikkan lagi. Ini harus kita kembalikan. Nah, seperti ini. Oke. Langsung saja ketika sudah dirasa sudah lurus, langsung kita sambungkan seperti cara yang tadi. Sebentar, sini ada kesalahan ya. Jadi ini harusnya di arah hambatannya ya, bukan di sesama meternya ya. Saya melakukan kesalahan sih, mohon maaf. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini sebenarnya kita sudah bisa melakukan sebuah pengukuran ya, tapi kita harus perhatikan di sini tuh satuannya adalah ampere, di mana dengan hambatan sebesar ini kadang itu tidak akan muncul ya angka di sini. Maka dari itu kita akan berubah ini menjadi satuan miliampere. Yang pertama kita pilih ampere meternya, kita klik kanan, lalu kita edit properties. Lalu di display range ini kita ganti menjadi milliamps. Oke, ya, kita harus lakukan ini untuk semua ampere meter ya. Baik, ini sudah selesai semua, jadi kita di sini tinggal testing. Semoga saja ini sudah benar ya. Oh, udah, pastikan juga yang di modul ini baterai atau DC source-nya ini berapa tegangannya. Di sini kan kasusnya 12 volt. Oke. Bisa langsung kita coba, yaitu dengan running itu ada di tombol kiri pojok bawah ini. Itu ada tombol play ya, itu bisa kita run. Nah, jadi ini sudah berjalan ya. Di sini saya juga akan menjelaskan yaitu flow-nya. Flow dari rangkaian ini. Di sini saya
butuh sedikit contekan karena ya ini kan banyak. Jadi saya akan menjelaskan sesingkat mungkin. Oke, yang pertama itu adalah kita menghitung arus ya. Untuk arus awal tuh memang dia 11,45 mA sesuai data yang sudah saya dapatkan. Ya, mohon maaf, kita tidak mulai dari arus dulu, kita mulai dari hambatan total dulu. Oke, jadi hambatan yang pertama itu adalah R1 ini 330 dan R4 470. Di sini kita akan membuat semua rangkaian ini menjadi rangkaian seri dengan cara pada rangkaian paralel kita akan membuat itu menjadi seri terlebih dahulu, yaitu menggabungkan hambatan ini dan hambatan ini. Dengan cara seperti apa? Yaitu rumusnya rangkaian paralel, yaitu 1 per hambatan total. Di sini hambatan R2 itu 330, hambatan R3 itu 1000. Jadi 1 per 130. 1 per 330 ditambah 1 per 1000. Di mana jika kita samakan bawahnya itu akan menjadi 330.000. Dan ketika kita kalikan masing-masing satu itu dikalikan 330 dan dikalikan 1000 atau ditambah, itu hasilnya maka 1330. Ya, paling tidak itu 1330 per 330.000. Itu masih 1 per hambatan total. Jadi untuk mendapatkan hambatan total, kita harus balikkan pembilang dengan penyebutnya. Jadi 330.000 per 1330, sehingga kita mendapatkan hambatan total untuk R2 dan R3 ini yaitu 248,12. Ya, jadi setelah ini kita gabung hambatannya, ya kita dapat 248 ohm. Jadi hambatan totalnya itu ya 330 ini ditambah 248 lalu ditambah 470. Yaitu ketika saya sudah hitung hasilnya menjadi 1048 ohm. Oke, itu adalah tegangan hambatan total. Selanjutnya kita akan menghitung arus total ya. Arus total ini rumusnya seperti biasa. Arus total itu tegangan dibagi hambatan. Tegangan di sini 12, hambatannya 1048. Itu kita bagi, dapatnya arus totalnya itu 11,45 mA. Nah, untuk penjelasan arus setiap hambatan itu sebenarnya mudah ya. Untuk yang rangkaian seri yaitu di bagian hambatan R1 ini dan R4, hambatan 1 hambatan 4 itu sudah pasti ampernya sama. Karena untuk rangkaian seri itu arusnya sama, arus di hambatan 1 dan hambatan 4 itu akan menjadi sama. Sedangkan di paralel ini akan berbeda. Nah, cara menghitungnya di paralel ini yaitu sesuai dengan rumus, yaitu I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Jadi di sini itu tegangannya segini, hambatannya segini, tinggal dibagi aja. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, di sini ada juga sebuah sifat ya dari rangkaian paralel, yaitu tegangannya akan menjadi sama. Tegangannya sama ya, 2,84 volt. Ya, jadi untuk flow-nya ini ya seperti ini. Ya, kira-kira begitu ya. Sudah cukup penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan saya.